Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rapot Mandura Podcast. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Izul Ma'ali ya? Iya. Ya, dari kelas agama. Dan saya Muhammad Habibur Rahman dari kelas agama 1. Nih, Mas Izul ini agama 2. Boleh perkenalkan dulu dong Kak, ini alamatnya mana? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Huda Izul Ma'ali dari kelas 12 agama 2. Agama 2 dan aku agama 1. Jadi sama-sama jurusan Sama-sama agama. Tapi kalau anak agama itu mesti terpendam gitu. Terpendam biasanya terselisihkan dari yang lain itu. Bener sekali itu. Makanya kali ini kita itu sama-sama agama, kita memunculkan bakat kita masing-masing gitu loh. Biar anak agama itu tidak terlupakan gitu loh. Kebanyakan kan gitu. Tapi di sekolah lain kadang anak agama itu terekspos gitu loh. Kata Pak Suyanto kemarin ya bilangnya anak agama itu sebenarnya nomor 1 itu anak agama karena bidangnya itu sangat sulit juga anak agama itu dibanding dengan yang lain. Nih, kali ini Mas Izul ini panggil Mas Izul aja ya? Iya, Atau Izul aja gitu? Izul aja. Izul ini kita undang karena Izul memenangkan lomba kaligrafi tingkat nasional. Nah, kita ngobrol langsung. Nih, Mas Izul, kemarin kan menang lomba kaligrafi. Asal mula Mas Izul ini gimana ya? Mas Izul kok bisa tahu gitu, guru-guru kok bisa tahu langsung diajak nih Mas Izul langsung lomba itu gimana ceritanya? Ceritanya itu sebelumnya sudah sering ikutan lomba sih di sini tapi online ya beruntungnya itu belum bisa mendapatkan juara. Tapi dicoba terus ya. Dicoba terus. Alhamdulillahnya itu. Dan Mas Izul mendapatkan juara 1 itu. Juara 1. Di UIN Wali Songo. Oke. Tapi ini Mas Izul. Soalnya aku juga dulu pas SMI itu juga kaligrafi. Tapi setelah SMP pernah ikut lomba di Al Anwar, tapi kalah karena skillnya kurang. Tapi Mas Izul ini kayaknya udah skillnya bagus juga. Kemarin juga ada tamu nggak sih? Kayak pernah ada orang berkunjung gitu? Pernah, kalau ada tamu sering kedatangan tamu. Kemarin kedatangan tamu dari Ibu DPR RI dari Jakarta Pusat, Bu Hermusa, datang ke rumah untuk kunjungan UMKM. Bagus sih. UMKM jadi Mas Izul ini usaha juga di rumah. Alhamdulillahnya. Biasanya kalau boleh tahu itu biasanya pengerjaan satu karya itu Mas Izul berapa sih, berapa hari gitu? Atau satu hari? Biasanya tergantung sih Mas. Tapi kalau sudah ada barangnya ya bisa langsung jadi. Kalau custom ya 3 hari 4 hari. Tapi biasanya ini lukisnya pakai media apa? Kalau saya sih pakainya media lem tembak sama kain bludru karo. Cuma alat sederhana guys. Cuma lem tembak sama kain brudu. Itu bisa menjadikan karya. Sedangkan kita itu kayak dari kertas aja belum bisa. Ini dari lem tembak sama kain brudu sudah menjadikan karya yang harganya lumayan loh. Lumayan alhamdulillahnya itu. Tapi ini Mas Izul, kalau di kaligrafi apa sih kesulitan atau awal mula kok bisa menjadi kaligrafi itu, kok bisa seni kaligrafi itu gimana? Awal mulanya waktu ini cerita saya pertama tertarik kaligrafi ya Mas. Boleh. Waktu pertama itu waktu SD saya lihat-lihat di internet kok kelihatannya kok bagus itu, kok seninya kok bagus, terus saya coba-coba. Terus waktu itu pas saya les, kebetulan guru les saya itu guru seni budaya, jadinya dibantu untuk kaligrafi itu tersebut. Tapi awal mula itu sudah ada basic nggak sih, kayak udah ada basicnya menggambar atau apa, atau kayak kita belum ada basicnya tapi kita langsung terjun awal mula gitu, atau otodidak dulu pertama kalinya Otodidak dari perwarnaan dulu, terus otodidak mencari referensi untuk kaligrafinya tersebut, baru ketemu guru itu. Gurunya, karena biasanya kan kalau udah ada basicnya langsung masuk kan enak gitu loh. Kalau kita memulai dari awal mula itu kadang lebih sulit. Kayak jurusan juga, kadang kalau kita memilih jurusan IPA atau jurusan untuk kuliah SMA, terkadang kalau kita sudah ada basicnya untuk agama, contohnya anak agama sudah ada basicnya, tinggal masuk enak. Tapi kalau kita nggak ada basic agama, langsung masuk terjun, itu kadang kesulitan karena kita tidak tahu dasarnya dulu. Biasanya kan seperti itu kesalahan anak-anak. Tapi kadang ya ada gitu yang nggak tahu basicnya, tiba-tiba masuk, tapi bisa membedak juga bisa karena dia apa ya, ingin mempelajari hal baru gitu. Tapi ini Mas Izul, terkadang kayak
di bisnis ya, terus sama bisnis di kaligrafi sangat menguntungkan banget kan pastinya. Ya kalau dilihat dari luar orang-orang melihatnya ya pasti menguntungkan, Mas. Tapi kalau dari saya sendiri biasanya kadang menguntungkan kadang tidak gitu. Biasanya kalau nggak menguntungnya bagaimana? Biasanya kalau ada sudah pesanan yang belum diambil atau pesanan yang sudah jadi tapi dilarat gitu, itu biasanya merugi banyak. Bener sih. Soalnya keluar modal banyak, ya untung biasanya banyak. Soalnya ini juga kadang ya seperti untuk ke bidang seni memang kesulitannya seperti itu. Kadang kayak bukan kaligrafi doang, tapi kadang kayak seni-seni lain, kadang nggak dia penulis juga, kadang kan gini-gini. Itu banyak lah gitu kalau masalah seni. Tapi ini Mas Izul ini juga banyak karyanya, dan bagaimana sih Kak kok bisa bisa mengembangkan bakat tersebut gitu loh? Kok bisa menjadi sebuah karya yang sekiranya Mas Izul ini gitu loh. Mengembangkannya itu apakah kayak moto atau punya visi untuk diri kita sendiri untuk menuju ke depan gitu loh? Yes, pertama ya saya punya misi untuk diri kita sendiri. Misi saya itu kalau hobi kita bisa dibayar, kenapa nggak diteruskan gitu. Dan untuk pekerjaan juga, kalau kadang gini, dulu aku pernah berpikir gini ya, pekerjaan yang paling enak itu terkadang hobi yang dapat dibayar gaji gitu, atau itu paling enak sebenarnya, atau skill kita gitu. Soalnya kan itu kayak kita tuh pekerjaan tapi itu senang-senang juga gitu, tapi bisa menikmati gitu. Benar juga sekali. Tapi ini Mas Izul, kemarin kan ini kembali lagi ke topik yang Mas Izul ini sebagai juara di UIN Wali Songo. Itu gimana sih prosesnya itu? Prosesnya mendadak sekali ya, Mas. Mendadak sekali. Pertama itu ceritanya ada saya diberitahu sama salah satu guru Diman, kalau ada lomba kaligrafi di UIN Wali Songo, lombanya secara secara online. Pertama secara online. Terus dari pihak Wali Songo menghendaki waktu finalnya secara offline. Jadi pengumuman online sama offline-nya itu jaraknya sangat dekat sekali, bahkan beberapa jam. Waktu itu pengumuman final yang mengikut final peserta final itu pengumumannya jam 12 siang. Terus dan kalau di jadwal itu 2 hari selanjutnya baru online di Wali Songo. Tetapi offline di Wali Songo, ketemu langsung di Wali Songo. Tetapi waktu itu jam 3, habis jam 12, jam 3 itu ada pengumuman lagi dari Pak Wali Songo, katanya besoknya langsung harus ke Wali Songo. Sedangkan jarak dari rumah ke Wali Songo sendiri kan jauh. Jadi agak gimana, jadi persiapannya belum ada untuk alat-alatnya gitu. Juga. Tapi kontribusi sekolah alhamdulillah lah. Jadi dulu aku juga pernah lomba juga, alhamdulillah. Kontribusi sekolah itu kadang yang membuat iri sekolahan karena kontribusi dari Iman. Ini alhamdulillah sangat iri gitu, teman-teman dari luar itu iri. Kok sampai kayak gitu ya Iman ya? Kenapa sekolah enggak enaknya paling gitu? Bahkan ke Semarang sendiri juga diantar oleh Iman sendiri. Gitu. Biasanya kan ada yang sana sendiri gitu kan. Tapi kemarin pas lomba Mas Izul ini kayak pesertanya berapa sih yang pas pertama langsung ke babak semifinal langsung ke final itu berapa sih? Kalau dari yang pertama belum mengetahui ya Mas, tapi saat masuk ke final itu kelihatannya ada 10 kalau enggak 8 peserta dari beberapa kabupaten. Tapi ada gak sih rasa minder yang Izul ini rasakan gitu ketika melihat karyanya seseorang, atau kita tuh percaya diri gitu loh? Kalau saya prinsip saya ini ya, bisa dicontoh untuk teman-teman sekalian kalau mau lomba seni. Ya ini guys, jadi kalau kalian mempunyai prinsipnya Mas Izul bisa dicontoh kalau ketika kalian ada lomba-lomba seni, baik seni apapun lah, gimana Mas Izul? Itu usahakan bohong yang baik, Mas. Maksudnya gini, kita percaya diri sendiri, pede dulu. Kalau ada yang biasanya kalau di kaligrafi mesti ada yang tanya-tanya, pernah lomba di sini. Meskipun kita nggak pernah lomba dimanapun, tetap kita omongin pernah lomba di sini dan juara, kalau bisa juara 1. Jadi dari pihak lawan nanti mentalnya kena. Jadi pihak lawan sendiri sudah mentalnya sudah agak. Terus ini juga baru aku ketahui bahasanya trik ini loh kayaknya, insya Allah bisa. Saya tapi ini bohong.
Saya sering lakuin seperti itu Mas. Jadi pihak lawan sendiri mentalnya sudah ibaratnya udah kenal lah gitu. Terus Tapi, alhamdulillah ini Mas Izul kan bilang seperti itu, tapi dirinya memang benar gitu loh. Mas Izul ini sebagai kayak sudah membuat karya juga, bisa diperjualbelikan kan, itu kan sudah alhamdulillah bagus gitu loh. terus satu lagi itu yang pasti karyanya agak cepat buatnya. Jadi kalau cepat kitanya cepat selesai, pihak lawan lain juga kok ini sudah selesai saya belum, jadinya agak gugup. Iya benar sekali. Tapi kemarin kan pas finalnya berapa? Langsung 8 Langsung 8 guys. langsung 8 langsung ditentuin juara 1. Langsung juara 1. Pas waktu pengumuman juga pas perjalanan perjalanan pulang ke Yang sini. pulang baru diomongin. Mana tepuk tangannya untuk Mas Izul. Ini motivasi banget untuk anak-anak yang terutama menggauli bidang seni. Tapi ini, Mas Izul kan sekarang kelas 12. Kedepannya mau jurusan apa sih kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu jurusan kalau nggak bahasa Arab ya pendidikan agama Islam. Kenapa nggak pilih kesenian aja gitu? Kayak ada rasa minat di seni Mas. Oh, nggak ada rasa minat di seni. Cuma minat Tapi kayak minat aja gitu. minat aja. Minat aja. Tapi kayak nggak pengen meluas gitu. Ya. Kenapa gitu? Soalnya kan ada basicnya gitu. Kalau dari segi situ sih cuma pengen mendalami beberapa seni kaligrafi aja. Seni kaligrafi aja dan belajar. Tapi ya sering-sering nggak Ya, bijak lah sering biasanya kayak gitu. Tapi ini ada salah satu karya dari Mas Izul yang tadi dibawa ya, benar Ya, sekali. karya lama baru pertama karya kali lama. latihan ya. Pertama kali latihan Menggunakan chat. Pertama Media- kali latihan menggunakan media chat. chat. Ini. Chat dengan Boleh mana? Operator. Oke, yang mana? Saya bisa bawa. Nih guys, jadi karya pertama kali Mas Izul menggunakan media chat. Ini lafadznya apa? Ini Robbi Anjilni menjalan mubarakan wa anta khairu munjilin. Khairul munzili Rabbi anzilni mubarakan. Jadi ini seperti apa ya? Ini apa Batu, susunan batu. ini? Batu dan ini apa ini? Kalau ini. Kalau itu cuma background dari alam gitu. Background dari alam. Tapi ini bagus loh semua guys. Jadi ini kayak gradasinya warna juga ada gitu, warna putih dengan warna hitam. Ada bayang-bayangan juga. Tapi ini pas pertama kali menggunakan media minyak. Cat minyak. Ini pas pertama kali. Oke. Jadi di sini aja biar untuk teman-teman bisa melihat bahwasanya ini adalah salah satu karya dari Mas Izul. Oke. Ini pertama kalinya loh guys. Jadi kayak kita pertama kali sudah bisa mendapatkan karya sebuah ini gitu. Udah ya. Nih, tapi ngomongin tentang ini media chat, apa kesulitannya itu pas belajar pertama kali gitu? Kalau untuk kesulitannya di media cat minyak ya Mas. Kalau cat minyak kan butuh apa itu? Kalau saya menggunakan thinner biasanya. Oh, thinner. Campurannya itu biasanya untuk gradasi warna juga sulit. Tapi biasanya kalau pakai kertas itu pengeringannya kayaknya agak lama. Agak lama. Agak lama. Lebih susah lagi Mas. Biasanya berapa lama sih? Beberapa jam gitu loh. Kalau setengah hari Setengah bisa. sampai setengah hari, kadang lebih. Tapi ngomongin tentang biasanya kayak karya gini. Biasanya Mas Izul kalau mengerjain satu karya itu berapa hari atau berapa jam gitu, atau 1 hari, 1 minggu lah. Bisa berapa hari? Kalau mengerjakannya cepat Mas, cuma mikirin konsepnya yang lama. Kirim konsep. Dibuat seperti apa itu yang lama. Tapi pernah nggak sih kayak ada yang konsep yang paling sulit dari Izul ini apa? Kalau saya sendiri itu belum menguasai di kaligrafi kontemporer. Kontemporer yang seperti apa itu? Bisa diceritakan kepada teman-teman? Kaligrafi yang ya bentuknya menyatu dengan alam gitu. Menyatu dengan alam itu yang paling sulit. Atau bentuk gradasi lah. Gradasi. Gradasi warna mainnya di gradasi warna. Agak itu ya. Soalnya kan pencampuran warna itu memang agak sulit. Ini bagus sekali sih. Kayaknya ini dulu juga saya juga sebagai seorang kaligrafi, bakat pertama kaligrafi. Ini tentang saya, belum ini nanti masih bisa cerita. Nah, bakat pertama kali itu kaligrafi dan kelas SMP kaligrafi masih kaligrafi, tapi setelah SMA malah di voice over kalau aku. Malah kayak bakat kaligrafi ini sekarang terpendam. Jadi kayak Malah saya kembali Mas
Kalau saya dari SD suka kaligrafi, terus MTS-nya nggak main kaligrafi, Main Mas. kaligrafi, tapi SMA-nya SMA-nya main langsung kaligrafi. main. Tapi kan ada itu loh, masih ada terasa gitu. Tapi aku Ya nanti kita bisa sharing-sharing lah iya, tentang bisa kaligrafi. sharing. Tapi dulu aku terakhir itu ikut lomba tingkat kabupaten tapi kalah. Jadi tingkat kecamatan dipilih. Padahal itu pas kecamatan itu ada ayatnya itu kayak al-mu'min, itu hadis ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasudu ba'dun. Itu yang ada sinnya itu salah. Jadi agak kenapa kok bisa menang gitu. Tapi alhamdulillah adalah tingkat kecamatan, tapi pas tingkat kabupaten no gitu. Ya karena minder itu loh, pertama minder, kali ya. lihat karyanya seseorang itu minder. Tapi ini ada triknya satu tadi Mas Izul, bisa dicontoh untuk teman-teman yang seni, terutama untuk anak Mandua Rembang. Bener sekali ya, Pede aja pertama, Mas. apa? Harus pede aja Harus kalau pede untuk memang, karya kita. pertama kali. Memang kemana-mana itu harus pede, tapi pedenya yang kebaikan. Kebaikan. bukan keburukan gitu. ini Mas Izul balik tadi ke jurusan. Jurusannya kan mau ke bahasa Arab Bahasa Arab sama atau pendidikan agama pendidikan di Islam. Universitas PTN atau PTAIN? PTKIN. PTKIN. PTKIN di UIN apa? Ya di UIN adalah Ada lah UIN itu. Aduh, tapi memang anak agama pastinya ambilnya gitu. Tapi kalau aku sendiri beda sekali. Karena aku anak agama, mau pertama kali kan mau Undip. Nah, ambil ilmu komunikasi. Tapi maksudnya kayak agak minder karena ini ada nilai yang kurang Ada gitu, nilai yang maksudnya kurang. langsung ke UIN aja gitu. Dan pilihan pertama UIN, yang kedua baru Undip. Karena itulah tahu agak minder gitu nilainya gitu. pertama saya juga pengennya di desain komputer. Desain komputer. Desain komputer. Terus dari jurusan nggak masuk, kan jurusannya saintek kebanyakan. Saintek. Jadinya harus tersingkirkan. Itu pastinya itu. Aku pertama kali agak minder ya, kenapa ya anak banyak sosum mana saintek, tapi anak agama kadang Kadang bahasa agama. Tapi alhamdulillah kan kita bisa memunculkan di podcast kali ini, biar kayak kita bisa mengekspos gitu bagaimana bakat-bakat kita. Oke, gitu. Oke Mas Izul, terima kasih sudah bisa mengobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing nih untuk motivasi teman-teman juga, aku juga nih pastinya. Karena kadang paling enak kan bisa bersharing-sharing ilmu kebaikan juga. Oke, makasih Mas Izul. Dan untuk teman-teman, saksikan video selanjutnya kedatangan bintang tamu siapa dan hostnya siapa. Kali ini karena kita mensinkronkan karena cowok sama cowok gitu kan biar enak gitu. Anak agama juga. Ya udah sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Oke, dadah.